Kita memasuki minggu kelima. Judulnya menempuh kehidupan orang Kristen melalui menikmati aliran hayat dengan ministry hayat dari dan bagi rumah Allah yang luar biasa. Ya, di minggu pertama kita melihat makna intrinsik kehidupan orang Kristen, yaitu memperhidupkan Kristus. Ya, di minggu kedua dan ketiga sampai keempat, kalau saudara-saudari ingat, itu semuanya adalah tentang aliran hayat. Seperti minggu ini, aliran hayat kembali dibicarakan. Di minggu kedua kan ada hayat okulasi, ada pohon zaitun yang penuh dengan getah, ada gambaran aliran getah pohon zaitun. Ini apa? Aliran hayat. Di minggu ketiga ada minyak urapan. Berarti ada aliran minyak urapan. Jadi ini aliran hayat. Di minggu keempat ada pohon anggur. Artinya ada aliran getah dari pohon anggur ke ranting-ranting. Jadi dari minggu kedua, ketiga, keempat kita melihat aliran. Dan hari ini pun juga tentang aliran. Aliran hayat yang gambarkan oleh air yang keluar dari rumah Allah. Inilah kaitannya mulai dari minggu pertama sampai minggu kelima. Semuanya menggambarkan bahwa Allah damba untuk mengalirkan dirinya sendiri kepada manusia-manusia pilihannya, sehingga Allah bisa menjadi hayat manusia pilihannya. Ya, jadi judulnya ini adalah berkaitan dengan aliran, sebuah aliran yang akan digambarkan oleh Yehezkiel pasal 47 sebagai aliran air dari rumah Allah. Ada banyak gambaran tentang aliran air sebetulnya di dalam perjanjian lama. Ya, ada banyak gambaran di dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan. Mulai dari kitab Kejadian malah ada aliran sungai. Sampai kitab Keluaran, kitab Bilangan ada aliran air di Elim, keluar dari batu karang di padang gurun, ada air dari sumur, air dari tanah. Semua perjanjian lama menggambarkan air sebagai aliran. Kitab Mazmur juga ada minum air dari sungai kesenanganmu. Itu dirinci di pelajaran hayat semua ya. Berita ke-26, pelajaran hayat Yehezkiel. Tetapi saudara-saudari, apa yang digambarkan di dalam Yehezkiel pasal 47 menurut saudara kita itu adalah gambaran tentang aliran hayat yang paling rinci dan paling lengkap. Kita akan memasuki Yehezkiel pasal 47 seminggu ini.
Nah, sebab kita masuk ke garis besar hari pertama yang Romawi 1 ya. Saudara-saudari, ada frase dari rumah Allah itu di Romawi 1 itu hari pertama. Itu harus digarisbawahi itu. Aliran itu dari rumah Allah. Pelajaran hayat Yehezkiel yang tentang pasal 47 memiliki beban yang kuat mengenai frase ini, dari rumah Allah. Air itu dari rumah Allah, saudara-saudari. Ini poin yang sangat penting. Air itu bukan muncul dari tempat yang lain. Air itu muncul dari rumah Allah. Dan munculnya di pasal 47. Kitab Yehezkiel. Kenapa? Karena sebelum pasal 47, itu rumah itu belum terbangun. Rumah Allah belum terbangun. Hanya ketika rumah Allah terbangun, muncullah aliran air. Ya, visi tentang pembangunan itu dimulai dari pasal 40 dan rumah itu muncul di pasal 47. Ketika rumah itu terbangun, muncullah air itu dari rumah Allah. Jadi faktor utama agar air itu mengalir. Orang-orang di sekitar kita tuh membutuhkan aliran air hayat. Tapi faktor utamanya adalah pembangunan dan penyelesaian rumah Allah, yaitu pembangunan gereja. Ini faktor utama untuk mengalirnya aliran air hayat dari gereja sebagai rumah Allah. Jadi gereja harus memperhatikan pembangunan rumah Allah, bukan memperhatikan yang lain. Ini fokusnya adalah pembangunan rumah Allah. Nanti kita akan melihat lebih banyak. Inilah kenapa tadi saya minta dari rumah Allah tuh garis bawahi, itu sangat penting. Itu bebannya itu. Ya, jadi penerapannya atas kehidupan kita sehari-hari adalah hidup gereja, saudara-saudari. Kapan saja, di mana saja, di lokal manapun, jikalau ada sekelompok saudara-saudari, ya, sekelompok saja saudara-saudari yang terbangun dalam keesaan, maka dari gereja lokal itu akan keluar aliran air hayat. Karena pembangunan ini adalah perkara keesaan. Terbangunnya bangunan itu adalah maksudnya terbangunnya saudara-saudari menjadi satu bangunan. Gambaran dari keesaan. Ya. Dan aliran air itu mengalirnya dari sebelah kanan. Gambaran tentang tempat yang terutama. Jadi dari sebelah kanan, tempat yang paling utama, Kristus kan duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Menuju timur. Di timur itu tempat terbitnya matahari. Satu cahaya yang mulia
matahari terbit, menerangi, begitu mulia. Ini menggambarkan kemuliaan Allah. Ya, jadi mengalir dari sebelah kanan menuju timur artinya kemuliaan Allah itu harus menjadi yang terutama. Apapun yang kita kerjakan harus bagi kemuliaan Allah. Cuman sungguh sayang banyak orang tidak mengerti apa artinya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah ekspresi Allah. Bukan ekspresi kita. Bukan penampilan kita, tetapi Allah tertampil. Itulah kemuliaan Allah. Kalau Allah diekspresikan, itu berarti Allah dimuliakan. Jadi definisi kemuliaan Allah adalah ekspresi Allah. Cuman sungguh sayang banyak sekali orang Kristen mengekspresikan dirinya sendiri, kehebatannya sendiri, kepandaiannya sendiri, kesabarannya, kekudusannya, kebaikannya sendiri. Tetapi menganggap itu tuh untuk kemuliaan Allah gitu. Karena mereka tidak mengerti definisi kemuliaan Allah itu adalah ekspresi Allah. Arti kemuliaan Allah itu Allah diekspresikan. Allah dimuliakan itu artinya Allah diekspresikan. Bukan kepandaianmu, kepintaranmu, kebaikanmu. Nah, ini harus menjadi ya tempat yang terutama, harus diposisikan di sebelah kanan, ya, tempat yang terutama. Jadi sebelah kanan itu tempat yang terutama, timur itu kemuliaan Allah, digabung kemuliaan Allah harus menjadi yang terutama. Inilah cara memahami perjanjian baru dengan melihat gambar-gambarnya dalam perjanjian lama. Tetapi juga tetap menggunakan prinsip Alkitab menjelaskan Alkitab. Bukan opini menjelaskan Alkitab, tetapi Alkitab itu sendiri yang menjelaskan Alkitab. Nah, saudara-saudari, saya juga baru mulai mengerti doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 23. Ya, Tuhan berdoa kepada Bapa, aku di dalam mereka, yaitu di dalam kita, engkau di dalam aku, supaya merekanya sempurna menjadi satu. Menjadi satu di sini tuh menjadi satu bangunan. Kemudian agar dunia tahu. Nah ini. Dulu saya bingung, ini kok apa hubungannya agar dunia tahu? Agar dunia tahu. Jadi dunia menjadi tahu gitu ya. Tahu tentang apa? Bahwa engkau telah mengutus aku. Tahu tentang Kristus, tentang kemuliaan Kristus. Kristus itu muncul dari Bapa, begitu mulia, dan dunia pasti jadi tahu. Jikalau mereka sempurna menjadi satu, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Inilah kesatuan organisme Allah Tritunggal dengan kaum berimannya yang sudah kita bicarakan di berita-berita sebelumnya. Hari ini kesatuan organisme itu bukan digambarkan oleh pohon, tetapi digambarkan oleh bangunan. Ketika kita menjadi satu, maka dunia akan tahu. Artinya apa? Dunia melihat kemuliaan Tuhan. Gitu. Kemuliaan Tuhan itulah yang membuat dunia tahu. Ya. Jikalau kota di tempat Anda ingin kota di tempat Anda itu tahu tentang Kristus, maka harus ada keesaan di lokal Anda. Keesaan itu
terbangunnya saudara-saudari dalam keesaan akan membuat air itu mengalir dari gereja. Oh, semoga Tuhan bisa berkata ya terhadap lokal-lokal kita. Oh, inilah tempat tahtaku. Aku bisa beristirahat di lokal ini. Aku bisa dipuaskan di gereja lokal ini. Hasilnya, Allah akan mengalir. Menjadi apa? Menjadi kesaksian Tuhan. Sebutan lain dari gereja lokal adalah kesaksian Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Dan air itu mengalir di sisi mezbah. Artinya apa? Saudara-saudari, agar kita bisa terbangun menjadi satu esa dengan saudara-saudari, ya, maka kita perlu mezbah, yaitu penanggulangan salib. Ya, kita perlu mengalami penanggulangan salib. Hanya orang-orang yang ditanggulangi oleh salib Kristus, merekalah yang bisa menjadi esa dengan tubuh Kristus. Cuman sungguh sayang hari ini banyak orang Kristen mengabaikan tumpuan keesaan. Mereka mementingkan pekerjaan bagi Allah. Bergairah banget, sangat bergairah untuk bekerja bagi Allah. Mereka rela mengeluarkan waktu, mengeluarkan segala milik mereka, bekerja bagi Allah, tapi mengabaikan sumber hayat, yaitu keesaan, tumpuan keesaan, penghidupan gereja yang normal. Mereka sibuk dengan pekerjaan Allah tetapi tidak memperhatikan keesaan, tumpuan keesaan, yaitu penghidupan gereja yang normal. Akibatnya ya walaupun mereka bergairah sedemikian, tetap miskin. Ya, tetap miskin. Kita di pemulihan Tuhan bisa merasakan kekayaan kita, kebenaran, visi, dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun kita ada bersidang di gereja-gereja lokal tetap miskin. Karena kita tidak ditanggulangi oleh salib sehingga kita tidak bisa terbangun bersama dengan saudara-saudari. Kita selalu merasa nyaman jikalau sendiri. Kita selalu merasakan perbedaan antara diri kita dengan saudara-saudari. Hanya perbedaan dan perbedaan yang kita perhatikan. Kita belum terbangun bersama. Itu semua karena aliran air itu mengalir di sisi mezbah. Kita harus ditanggulangi untuk dapat mengalirkan aliran air itu. Ya, itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang di tengah-tengah kita telah sekian lama tidak berbuah karena dia tidak mengalirkan aliran air hayat. Dan mengalirkan aliran air hayat itu perkara korporat. Tidak ada satu manusia yang hebat, satu saudara yang hebat sendirian bisa mengalirkan hayat. Hati-hati ya. Jangan memuji saudara-saudara tertentu. Wah, saudara itu sih hayatnya deras ya. Jangan. Itu semua karena di lokal itu ada keesaan. Ya, salah itu memuji satu saudara atau satu saudari. Karena mengalirnya aliran hayat yang deras itu bukan perkara individu. Itu perkara korporat. Ada sekelompok saudara-saudari sehati terbangun. Ya, sekelompok yang memadai di pandangan Tuhan. Terbangun, itu sudah cukup. Itu mengalirkan aliran hayat yang deras dari lokal itu.
Nah, puji Tuhan, kita tahu ya, kalau Anda membaca pelajaran hayatnya, Anda akan tahu ya bahwa semua yang tadi disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hari yang kedua, yaitu poin 1 Romawi poin F di garis besarnya ya. Dikatakan bagi pertambahan aliran kita perlu diukur oleh Tuhan sebagai manusia tembaga. Tuhan sebagai manusia tembaga lah yang mengukur. Tadi kita di hari pertama kita melihat aliran itu dari rumah Allah, dari keesaan. Nah, yang hari kedua itu berbicara tentang pertambahan aliran airnya. Ya. Tidak cukup hanya keluar dari rumah Allah, tapi harus bertambah terus, bertambah. Dan untuk bertambah perlu diukur. Oleh siapa? Oleh Tuhan sebagai manusia tembaga. Ya, ini bukan oleh Allah sebutannya, tetapi oleh Tuhan Yesus. Ya, artinya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Atau kita boleh mengatakan yang mengukur ini adalah Allah sebagai manusia di dalam Yesus. Ya, karena dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 26, yang duduk di atas tahta itu seperti manusia. Ya, sama seperti manusia, artinya ini Yesus. Bukan Allah yang belum melalui proses. Ya, dan di dalam pasal 40 ayat 3, Yesus memegang tongkat pengukur. Jadi yang mengukur ini adalah manusia Yesus, ingat ya, sebagai tembaga. Nah, di poin F1, poin 1, mengukur berarti menyelidiki, menguji, menghakimi, dan memiliki. Mengukur itu berarti menyelidiki, menguji, menghakimi, dan memiliki. Ya, ini juga perlu kita bahas dasar Alkitabnya ya. Saya sendiri awalnya kenapa ya bisa dikatakan mengukur itu berarti menyelidiki, menguji, menghakimi, dan memiliki. Ya, ini semua ada dasarnya. Tapi dasarnya adalah Alkitab harus menjelaskan Alkitab itu sendiri. Di dalam Yehezkiel 40 ayat 3 kan tadi dikatakan Tuhan Yesus itu seperti tembaga ya. Ya, tembaga ini kalau di perjanjian lama selalu berhubungan dengan penghakiman Allah. Jadi tembaga di sini itu berasal dari ya wadah pedupaan orang-orang yang memberontak dihakimi oleh Allah. 250 orang itu. Lalu tembaganya dipakai melapisi mezbah. Itu semua cerita tentang penghakiman Allah. Mezbah pun juga tempat Allah menghakimi, pengganti kurban itu. Jadi pertama-tama yang menghakimi itu, yang mengukur itu adalah Yesus sebagai manusia tembaga. Artinya ini berkaitan dengan penghakiman, karena tembaga itu berkaitan dengan penghakiman. Inilah dasarnya. Ya. Tuhan Yesus sendiri telah melewati penghakiman Allah. Dia mengganti manusia, dihakimi oleh Allah. Dan Tuhan Yesus lolos, berhasil melewati pengujian dan penghakiman itu karena itu dia layak untuk mengukur kita, menghakimi kita. Ingat, mengukur itu artinya menguji dan menghakimi pertama-tama. Ya.
Tuhan Yesuslah yang selalu akan menguji kita, menghakimi kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus ini seperti tembaga tadi dikatakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, selain untuk menghakimi, mengukur itu juga adalah untuk memiliki. Ya. Dasarnya pun juga harus kita tahu kenapa mengukur itu untuk memiliki. Kalau tadi mengukur untuk menghakimi, menguji, dan memiliki. Ya, di dalam Bilangan 35, di dalam Yehezkiel 45, bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 11, kalau Anda membaca di sana semua, mengukur itu untuk memiliki, gitu. Jadi dasarnya ini, saudara kita menulis garis besar tadi. Ya, di dalam kitab Bilangan, Musa disuruh mengukur tanah agar bisa menjadi milik orang-orang Lewi. Di dalam Yehezkiel 45, Tuhan juga menyuruh hambanya mengukur tanah agar bisa dipisahkan, dikuduskan, menjadi milik Allah. Ya, khusus karena ada iblis memiliki wilayah-wilayah tertentu, Allah ingin memiliki wilayah khusus. Makanya perlu diukur agar imam-imam bisa melayani di sana. Kalau di kitab Wahyu juga sama, seprinsip seperti itu. Wahyu pasal 11 ayat 1. Jadi banyak ya tentang mengukur itu, pasti itu untuk dimiliki. Inilah dasarnya garis besar poin F tadi. Poin 1 mengatakan mengukur itu untuk memiliki, ya, melalui pengujian dan penghakiman. Misalnya saudari kan suka beli kain ya, untuk dibikin baju ya. Kalau beli kain kan kainnya diukur dulu kan. Setelah diukur, digunting, akhirnya bagian itu dimiliki oleh saudari yang membeli kain. Itulah maksudnya mengukur di sini ya. Yesus ini seperti tembaga dan dia mengukur. Artinya tembaga ini adalah penghakiman, mengukur itu untuk memiliki. Jadi mengukur di sini adalah oleh penghakiman, oleh pengujian. Tuhan Yesus menghakimi kita, menguji kita. Hasilnya, saudara-saudari, kita akan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, ada banyak orang Kristen belum dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mereka masih dimiliki oleh dunia. Sebagian besar Tuhan Yesus hanya memiliki sedikit saja bagian dari orang itu. Kenapa? Karena mungkin orang itu tidak tuntas mengalami penghakiman, pengujian dari Tuhan, atau tidak rela gitu untuk diuji, dihakimi, sehingga banyak bagian dari seseorang tidak dapat dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita harus berdoa, Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Ini doanya Daud ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bahkan berdoalah, hakimilah aku Tuhan. Kalau Anda berdoa seperti itu, maka Tuhan akan mulai mengukur Anda. Ya. Ketika Dia mengukur Anda, maka akhirnya bagian yang Dia ukur itu menjadi milik Tuhan. Akhirnya ada hal-hal yang Tuhan rebut ya dari kehidupan kita. Dan bagian yang direbut oleh Tuhan itu menjadi milik Tuhan. Tuhan itu seperti penampilannya seperti tembaga, mengukur untuk memiliki. Kita harus berdoa, Tuhan, silahkan Tuhan, hakimi aku agar Engkau memiliki aku. Jadi bagian Tuhan itu menguji, menghakimi, tetapi ada juga bagian kita.
Kalau bagian kita tidak kita lakukan, maka gagal gitu pengukurannya, ujiannya, penghakimannya itu jadi gagal. Hasilnya ya kita tetap utuh gitu. Hanya sedikit saja dimiliki oleh Tuhan. Karena kita tidak mengambil bagian kita. Bagian Tuhan adalah menguji dan menghakimi. Bagian kita tuh adalah mengizinkan. Ya, rela untuk diuji, dihakimi, diselidiki. Ya. Maksudnya tuh gini. Sebelum Anda dihakimi, Anda harus diuji dulu, gitu. Ya, sebelumnya mungkin kita merasa kita sudah hebat. Sebelumnya mungkin kita merasa bahwa kita ini sudah pendidikannya udah kelas-kelas sarjana, merasa sudah hebat. Nah, lalu diuji dulu kan sama Tuhan. Melalui ujian itu kita jatuh, gagal. Ya, kita dipermalukan. Nah, hasilnya setelah pengujian itu dilakukan, maka Tuhan akan menghakimi. Kamu ternyata masih anak kecil. Ya. Kamu merasa percaya diri bahwa kamu sudah sekelas sarjana, ternyata kamu masih SD misalnya ya, bahkan TK. Dihakimi kita. Nah, ketika kita dihakimi seperti itu, ya melalui mungkin banyak hal kita dipermalukan. Mungkin juga ada saudara-saudari mengkritik dan mengoreksi. Ada banyak peristiwa, mungkin juga firman Tuhan yang kita dengar mengekspos kita. Nah, kita harus rela, jangan membela diri. Kita harus datang berkata dan mengakui, benar Tuhan, benar. Semua ujian ini membuktikan bahwa aku ternyata masih belum bertumbuh. Oh, ternyata aku masih kasihan. Ini bagian kita, bagian Tuhan itu menghakimi, menguji, bagian kita itu mengizinkan. Ya. Mengakui. Ketika kita sedemikian, maka Tuhan Yesus akan berhasil mengukur Anda dan memiliki bagian yang Dia ukur, gitu. Ya, itu baru sebagian aja, karena masih banyak yang perlu diukur lagi kan sampai 4 kali itu diukur kalau di gambaran Yehezkiel itu ya. Jadi kalau kita mengambil bagian kita rela mengizinkan dan mengakui semua hasil penghakiman Allah, maka kita akan semakin banyak dimiliki. Izinkanlah terang Tuhan menyoroti kita, entah melalui saudara-saudari, melalui penatua, melalui pewajib, melalui firman Allah, melalui siapapun, melalui istri, melalui suami. Ya, banyak sering kali kita disoroti oleh terang penghakiman. Saudara-saudari, Anda ingin terang? Sebetulnya penghakiman Allah itu terang, gitu. Tadinya Anda gelap, kemudian Anda disoroti, Anda bisa melihat semua ya borok-borok Anda. Itu tuh terang, itu tuh anugerah. Ya, ketika Anda sedemikian, jangan tersinggung, saudara-saudari. Ada banyak ucapan-ucapan yang keras, yang menghantam kita. Jangan tersinggung, saudara-saudari. Itu semua anugerah, itu semua terang. Anda kan mau terang. Anda berdoa, Tuhan, aku mau terang. Dan seringkali terang itu datang justru melalui penghakiman. Melalui kata-kata yang keras. Kata-kata yang menusuk. Yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita marah. Tetapi ingatlah, itu semua terang penghakiman Allah. Kita harus rela, saudara-saudari, tidak berargumen, tidak berdebat dalam situasi seperti itu. Kita katakan saja, Tuhan, terima kasih sorotan terang-Mu. Aku mau terus Kau soroti. Ujilah aku, Tuhan. Dan akhirnya hakimilah aku. Penghakiman-Mu selalu benar. Engkau hakim yang benar, Tuhan. Silakan. Wah, kalau Anda seperti itu, Anda semakin banyak dimiliki oleh Tuhan. Semua kesalahan yang disingkapkan, semua kelemahan yang diekspos,
melalui perkataan-perkataan dalam gereja. Buatlah pengakuan dosa yang menyeluruh. Akuilah di hadapan Allah, Tuhan, benar aku berdosa. Jangan berargumentasi, katakan, Tuhan, aku mengakuinya. Aku memang berdosa. Saudara-saudari, kita perlu mempertimbangkan, bukan introspeksi diri ya, tetapi mempertimbangkan gitu. Di dalam pelajaran hayatnya saudara kita menggunakan istilah ini, mempertimbangkan. Ya, di dalam sorotan terang Allah. Ya, apa yang harus kita pertimbangkan? Tanya, berapa dalam pengalaman Anda terhadap aliran hayat? Tuhan, soroti aku. Aku mau mempertimbangkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ingatkan aku seberapa banyak pengalamanku. Karena seringkali kita merasa udah hebat gitu. Udah bisa berenang di sungai air hayat. Padahal baru semata kaki. Itu sepergelangan kaki aja. Belum sampai lutut juga. Ya, apalagi kalau udah sampai lutut mungkin udah merasa kayak rasul kali ya. Saudara-saudari, kita harus mempertimbangkan pengalaman-pengalaman kita. Sudah seberapa dalam pengalaman kita. Kita harus terus di hadapan Allah. Bukan introspeksi, tapi di hadapan Allah. Mohon Tuhan menerangi kita, agar kita bisa tahu apakah pengalaman kita baru sepergelangan kaki, atau sudah sampai lutut, atau sudah sampai pinggang, atau bahkan kita memang sudah menyelam, berenang di dalamnya. Itu semua harus hasil dari sorotan terang Tuhan, bukan kepercayaan diri kita sendiri. Ya, sekali lagi kuncinya rela. Anda harus rela terus-menerus diuji, diukur, diperiksa, menerima perkataan keras. Anda harus rela. Maka semakin rela, semakin tidak memberontak, Anda akan semakin menjadi orang yang dalam. Berdoalah, Tuhan, ujilah motivasi saya, Tuhan. Tuhan, ujilah maksud hati saya. Saya begitu rajin. Saya bangun pagi, saya rajin melayani, saya rajin menyelidiki firman. Tuhan, ada apa? Ujilah motivasi saya. Apakah ini karena ambisi saya? Ingin kelihatan hebat. Karena itu saya menyelidiki firman Tuhan. Ini doa saya, saudara-saudari. Ini doa kita semua juga, saudara-saudari. Apa tujuan saya, Tuhan? Selidiki, Tuhan. Hakimi, Tuhan. Apa sih sasaran saya yang sebetulnya? Kenapa saya mau bekerja demikian keras buat Tuhan? Jangan-jangan ini ada ambisi, Tuhan. Tolong soroti saya, Tuhan. Apa sih motivasi saya yang sesungguhnya? Ya, kenapa kita perlu terus-menerus berdoa seperti itu? Karena semua kita, Anda dan saya, masih menyimpan banyak hal, saudara-saudari. Banyak hal-hal alamiah. Banyak yang kita pertahankan. Banyak ego, saudara-saudari. Banyak hal-hal untuk diri sendiri, saudara-saudari. Nggak peduli Anda rajin melayani Tuhan, rajin sidang-sidang. Di dalam diri kita tuh masih banyak ego, masih banyak maksud diri yang kita simpan untuk diri sendiri. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus berdoa, Tuhan tolong soroti motivasi saya tuh apa sebetulnya. Tujuan saya tuh apa, sasaran saya tuh apa. Sampai kapan, berapa lama kita harus terus-menerus diuji, diukur. Ya, tadi kita doa baca, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Jadi 1000 hasta itu adalah angka 1000 itu menurut saudara kita dalam pelajaran hayat itu melambangkan satu unit yang lengkap. Jadi harus tuntas dan lengkap. Jangan disisakan, saudara-saudari. Ketika Tuhan mengizinkan satu peristiwa, lewati, rela sepenuhnya. Tidak membela diri. Ya, sampai tuntas, sampai 1000 hasta diukurnya. Sampai lengkap.
Setelah itu kita mengalami pertumbuhan hayat. Tuhan memiliki lagi kembali 1000 hasta itu. Terus nanti ada 1000 hasta yang kedua, 1000 hasta yang ketiga, ya, dan seterusnya. Kita perlu terus-menerus diukur. Kenapa? Karena kebanyakan Anda dan saya belum banyak dimiliki oleh Tuhan. Bahkan belum sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Kita harus terus-menerus diukur, diuji, dihakimi, supaya kita bisa sepenuhnya, saudara-saudari, dimiliki oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa, Tuhan, semua yang telah Engkau hakimi sekarang adalah milik-Mu. Aku rela, Tuhan, atas penghakiman ini. Aku meminta Engkau, Tuhan, supaya Engkau mengambil alih aku, memiliki aku sepenuhnya. Ya, kita kan paling sering tuh berkata, saudara jangan menghakimi dong. Nah, gitu kan. Jangan lagi, nggak apa-apa. Kita dihakimi nggak apa-apa, saudara. Asal jangan kita yang menghakimi, saudara. Katakan kepada diri sendiri, jangan kamu menghakimi. Ya. Perkataan jangan menghakimi itu sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau orang lain itu justru Tuhan pakai untuk menghakimi kita. Nggak apa-apa, saudara-saudari. Kita harus rela dihakimi. Ketika kita dihakimi, perkataan keras datang, begitu menusuk, begitu menyinggung. Jangan Anda berkata, nggak boleh menghakimi dong. Nah, itu kata-kata itu hanya untuk diri Anda sendiri. Ya. Kalau orang lain yang menghakimi Anda, diam saja. Tunduk. Nah, sementara saya ngomong seperti ini juga, ya, saya pun disadarkan, hai Diki, emangnya gampang itu kamu lakukan? Kamu pun sering gagal. Iya Tuhan, saya pun sering gagal, Tuhan. Ya sama, Anda dan saya sama, saudara-saudari. Kita tuh dagingnya sama, alamiahnya sama. Tetapi minimal kita berdoa sajalah, Tuhan buat aku rela. Tuhan, apa nih motivasiku, Tuhan? Apa nih tujuanku, Tuhan? Kau periksalah, Tuhan. Periksa. Akhirnya Tuhan memeriksa, menguji, kita jatuh, kita gagal, kita dipermalukan, akhirnya kita dihakimi. Oh Tuhan, semua yang telah Engkau hakimi adalah milik-Mu. Haleluya. Silahkan Tuhan, miliki aku lebih banyak. Terus, 1000 hasta lagi. 1000 hasta lagi. Haleluya. Saudara-saudari, inilah kenikmatan saya di hari pertama dan kedua. Masih ada waktu. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Haleluya. Tuhan, mari manfaatkan waktunya. Langsung open mic. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya kembali mendapatkan terang mengenai aliran itu ya. Seperti tadi yang sudah diuraikan, bagaimana aliran itu yang hari pertama adalah dari rumah Allah sendiri. Nah lalu yang di hari kedua yang saya terjamah adalah aliran ini perlu diukur ya. Tadi yang diuraikan, diukur ini berarti diuji ya, dihakimi ya. Nah, saya pun juga masih terus berlatih ya dalam hal ini, bagaimana ketika diuji dan dihakimi. Tetapi sungguh ini yang menjadi dorongan, yaitu dimiliki oleh Tuhan. Nah, sungguh ini yang begitu manis ya, sehingga ketika kita mungkin melewati situasi yang Tuhan aturkan ya, entah dihakimi oleh pasangan atau saudara-saudari dalam gereja,
Tetapi satu hal yang kita bisa harapkan adalah kita dimiliki oleh Tuhan. Tentunya ini adalah sesuatu yang manis ya. Nah, ini yang saya nikmati pagi ini, membiarkan ya, tadi merelakan. Nah, memang ini pun juga masih tahap berlatih terus ya. Tetapi dengan Kristus ada di dalam kita ya, roh itu yang kini ada di dalam kita, itulah yang membuat kita ini rela, karena Kristus itulah menjadi segalanya bagi kita. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Mari saudara-saudari silakan. Saudara-saudari yang sudah lama nih tidak bagi nikmat, ayo bagi nikmat lagi. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Yuk. Amin. Ya, puji Tuhan ya, kita mendapat terang ya di Yeskiel 47 ini. Jadi disebutkan bahwa air itu belum mengalir sebelum pasal 47 ya, karena bangunan itu belum ada. Tapi puji Tuhan, air hayat itu mengalir dari bait suci setelah bait suci itu terbangun. Oh Tuhan, di sini di dalam perjanjian baru ini menunjukkan bahwa ketika bangunan Allah itu terbangun, baru ada pengaliran air hayat Allah. Di sini saya melihat satu siklus ya. Oh, terbangunnya bangunan Allah itu tergantung kepada setiap anggota tubuhnya yang terbangun, sehingga gereja menjadi gereja yang dibangun oleh setiap kaum saleh yang membangun dirinya sendiri di dalam Allah Tritunggal ya. Ketika kaum saleh semuanya memiliki kehidupan yang menjaga persekutuan ya dengan Allah ya, yang dilambangkan oleh sebelah kanan air itu mengalir. Dulu mungkin kita tidak tahu ya kenapa harus mengalir sebelah kanan ya. Ya kita melihat bahwa ya Alkitab tulisannya memang seperti itu ya. Ya seperti itulah, tetapi ternyata ada makna ya. Sebelah kanan melambangkan tempat yang utama. Jadi ketika setiap anggota tubuh itu memperhatikan, mengutamakan pengaliran itu ya, maka akan ada pengaliran yang sejati dari Allah Tritunggal. Kemudian ada juga mezbah ya. Itu memaknai bahwa aliran itu melewati mezbah. Tanpa mezbah ya, mezbah melambangkan salib ya, penanggulangan hayat jiwa. Ya ini juga menyangkut perkara pengukuran untuk dimiliki ya. Mezbah ini diperlukan supaya ada aliran yang dimiliki oleh setiap anggota tubuh ya. Sehingga setiap anggota tubuh ketika memiliki kehidupan yang mempersembahkan diri, kehidupan yang disalibkan, menyangkal ego, daging, dosa dunia ya, diukur oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan, baru ada aliran hayat. Tanpa mezbah ya, tanpa mengutamakan aliran itu ya, tidak ada pengaliran hayat. Tanpa pengaliran hayat di setiap kaum saleh, tidak ada bangunan rohani, tidak ada bangunan hayat ilahiyah di atas muka bumi ini. Dari ini berita sungguh kiranya menjamah kita, juga membawa kita pada satu visi ya. Kepentingan kita akan keutamaan aliran hayat ini juga perlunya kita ini dihakimi ya, supaya kita semuanya mendapatkan aliran itu. Penghakiman Allah bukan sesuatu yang kejam ya saudara ya, tetapi penghakiman Allah adalah keselamatan kita hari ini, supaya kita ini dibatasi ya di dalam alamiah kita. Ketika batasan ini terus diterapkan pada kita saudara, maka ada satu ruang bagi Allah untuk memenuhi kita. Amin. Mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan disambung lagi, masih ada waktu. Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudari, manfaatkan waktu. Amin. Bagikan, silahkan. Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Mari. Mana lagi? Amin ya. Amin. Ya, Ya, puji Tuhan ya untuk berita hari ini. amin. Saya sangat banyak disoroti gitu ya. Amin. Setiap perkataan dari saudara, sepertinya semua itu hal baru buat saya. Seperti baru pernah dengar. Mengukur berarti menyelidiki, menguji, menghakimi, dan akhirnya untuk memiliki itu ya. Sepertinya kehidupan saya tuh seperti ada di seperti Tuhan sedang membentuk dilarikan gitu ya. Amin. Itu dihancurkan lagi karena belum ada bentuknya gitu. Diukur lagi. Yeah. Tapi ternyata itu adalah supaya kita tuh indah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tuh sampai kita tuh seperti sesuai dengan hasrat hatinya. Amin. Gitu ya. Diukur lagi, dan di sini kita hanya bisa berdoa ya supaya Tuhan ukur lagi, Amin. lagi, uji lagi Tuhan, selidiki lagi. Tapi itu bukan sesuatu dengan keberanian alami ya. Kalau dari alami kayaknya nggak berani ya berdoa seperti Iya. ini ya. Tapi karena kita baca lagi ya yang di poin F ini ya, semakin kita mengizinkan Tuhan Iya. menyelidiki, menguji, dan menghakimi untuk menguasai kita gitu ya, aliran itu akan semakin dalam. Ke dalam aliran bergantung kepada seberapa banyak kita telah diukur. Mau nggak mau, kita harus rela mengizinkan diri kita ini untuk diukur lagi. Diukur lagi. Semakin diukur, semakin dikekang, semakin dibatasi, aliran kasih karunia hayat itu mengalir ke dalam kita. Ya, itu yang saya dapat. Puji Terima kasih. Tuhan. Amin. Amin, saudari, puji Tuhan. Oh, Tuhan, satu orang lagi, silahkan, saudara-saudari. Amin. Manfaatkan sisa waktu, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada, silahkan. Amin. Satu orang lagi. Oh, Tuhan Yesus. Amin, silahkan. Puji Tuhan. Amin. Ya. Saudari Lelen, nanti saudari Dani kalau masih ada boleh. Ya, silakan. Saya dulu. Ya, saudari Lelen. Kalau saya lihat di sini, ternyata begitu ada air dari Buhasta, Tuhan ukur. Ada air lagi, Tuhan ukur. Ya, artinya kalau kita yang nggak mau mendapatkan pengaliran ini, berarti boro-boro diukur gitu. Ya, hanya orang yang mau baru bisa diukur gitu. Jadi kita perlu fokus atau kita perlu mengutamakan ya aliran ini. Tanpa pengaliran, ya kita tidak akan pernah mendapatkan air ini ya. Jadi seperti menolak gitu. Ya, tidak mau, nggak rela gitu. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan kita mau sampai yang kalau di sini dilihat sampai kita bisa berenang gitu ya, artinya kita perlu merelakan diri kita dari hari ke hari, kita terus maju ya. Ini adalah yang dikehendaki Tuhan, adalah kita perlu maju di dalam ayat. Amin. Haleluya. Amin. Saudari Dani, sedikit silahkan. Amin. Berarti besok aja ya. Karena mau panjang berarti besok aja ya. Enggak apa-apa, sedikit boleh.
1 menit, 1 menit. Puji Tuhan ya, ketika saya diberitahu hakimi, saya diukur ya, berarti diselidiki, diuji. Hal ini yang bisa itu hanya Tuhan. Maka saya harus berjadilah atas diri Tuhan itu, karena kalau Tuhan semakin tersusun ya pasti diri Tuhan yang menggantikan kita untuk rela ya. Jika saudara itu menganjuri kita ya untuk kita tuh berdoa, hakimi aku, didik aku. Dalam hati saya bilang gitu, apa saya tuh mau sudah selidiki aja, nggak apa-apa, ukur aja nggak apa-apa, saya tak makan banyak Tuhan, nanti Tuhan yang menyanggupan. Tapi ketika diiring kepada lihat motivasiku dalam ingin itu, mau berjilat atas diri Tuhan ini apa? Sudahkah untuk tubuh? Sudahkah untuk saudara-saudari atau diri saya sendiri? Motivasi kerajinan, motivasi rela bangun pagi, mungkin juga damba menjadi berkat bagi kaum saleh dalam perkara-perkara lain. Motivasiku ini apa? Ini perlu diselidiki, perlu dihakimi oleh Tuhan. Jadi mau doa yang ini tuh mau, kok yang doa yang lain harus lebih lagi menikmati diri Tuhan, supaya ketika Tuhan mengerjakan ya bukan lagi saya yang menghadapinya, tetapi Tuhan yang bertumbuh itu yang menghadapinya. Jadi seperti berita yang kemarin kalau nggak salah ya, karena Tuhanlah yang menggantikan kita untuk rela. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, oh terima kasih buat aliran hayat. Tuhan, aliran hayat ini keluar dari gereja, bukan dari individu Tuhan, bukan dari orang per orang, tetapi dari penghidupan gereja. Bangunkan kami ke dalam gereja Tuhan. Kami mau terbangun ke dalam gereja, menjadi bagian dan menjadi faktor untuk mengalirkan hayat keluar ke sekitar kami, ke kota kami, di lokal kami. Sehingga Tuhan, dunia tahu, dunia tahu tentang Kristus dan ekonomi Allah. Untuk itu Tuhan, ukurlah kami. Kami sering salah mengukur Tuhan. Kami sering kali salah menilai diri sendiri. Kami perlu diukur oleh-Mu Tuhan. Hanya ukuran-Mu yang tepat, ukuran-Mu yang akurat Tuhan. Buatlah kami rela Tuhan diuji, diperiksa, diselidiki, dihakimi. Oh, sampai Engkau memiliki kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara Diti, saudara-saudari semua. Saudara-saudari. Amin.